dua tumpukan uang yang berupa uang titipan. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Tebo saat ini sedang menyidangkan di PN Tipikor Jambi perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pembangunan Pasar Tanjung Bungur di Kelurahan Pasar Muara Tebo tahun anggaran 2023 dengan jumlah terdakwa sebanyak 7 orang. Saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi masih dalam tahap pemeriksaan ahli dan saksi mahkota dan dalam tahap penuntutan Kejaksaan Negeri Tebo. Kejaksaan Negeri Tebo telah dapat mengupayakan terhadap pemulihan kerugian negara yang disebabkan oleh adanya tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pembangunan Pasar Tanjung Bungur tersebut. Sebanyak 1.233.105,09 rupiah. Yang saat ini uang tersebut kita titipkan di rekening penitipan lainnya Kejaksaan Negeri Tebo yang akan kita setorkan ke rekening kas negara setelah putusan inkrah nanti. Kemudian yang di sebelah kiri saya, ini terkait dengan penuntutan yang sedang dilakukan oleh tim penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dalam sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan kredit KUR pada Bank BSI, Kantor Cabang Pembantu KCP Jambi Rimbo Bujang 1, periode tahun 2021 dengan jumlah terdakwa sebanyak 2 orang. Saat ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi masih dalam tahap pemeriksaan saksi dan dalam tahap penuntutan Kejaksaan Negeri Tebo. Kejaksaan Negeri Tebo telah dapat mengupayakan pemulihan kerugian negara yang disebabkan oleh perkara tipikor tersebut sebanyak 3.825.000.000 rupiah. Yang saat ini uang tersebut kita titipkan di rekening penitipan lainnya Kejaksaan Negeri Tebo yang akan kita setorkan ke rekening kas negara setelah putusan inkrah. Jadi dengan capaian yang telah dilakukan oleh tim jaksa penuntut umum, kita mendapatkan upaya yang telah berhasil, yaitu untuk uang pengganti nanti pada saat putusan tipikor itu telah inkrah. Jadi dari Pasar Tanjung Bungur tadi sudah saya sampaikan 1 miliar sekian, dan yang dari BSI itu 3.825.000.000. Dua perkara ini adalah 2 perkara yang hasil kita laksanakan sampai bulan November tahun 2025. Di perkara yang lain, contohnya perkara pajak, Kejaksaan Negeri Tebo juga menyidangkan perkara pajak yang telah kita setorkan sebesar 500 juta. Namun dalam perkara pajak tersebut, dalam tahap penyidikan untuk dendanya, jadi sekitar 3,2 miliar. Pada tahap penyidikan itu telah disetorkan 1,6 miliar sekian. Di tahap penuntutan itu telah kita setorkan juga 500 juta rupiah. Namun terhadap barang-barang yang kita lakukan penyitaan di perkara pajak tersebut, itu ada beberapa bidang tanah yang sedang kita proses untuk lelangnya, sehingga itu nanti akan menutup denda pajak yang akan kita setorkan. Insya Allah kalau lancar sih mungkin lelangnya di Desember mungkin, insya Allah. Kira-kira itu kalau dari Bitsu. Untuk yang perkara Pasar Tanjung Bungur, posisi sekarang masih dalam pemeriksaan ahli dan saksi, dan juga saksi mahkota. Kita selaku jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut itu berupaya semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin untuk menggali fakta-fakta yang ada. Dan sampai saat ini masih berjalan, jadi teman-teman tidak perlu khawatir, kita akan strict to the rule, kita akan sesuaikan dengan fakta-fakta yang ada. Dan apabila memang nanti kemudian hari timbul fakta-fakta dalam persidangan baru, tentu kita akan melakukan hal-hal strategis yang perlu kita lakukan dalam proses pengungkapan perkara tersebut. Terus untuk terkait BSI,
sebagaimana kita ketahui bahwa BSI ini adalah dana kur, dan yang baru jadi terdakwa ini masih 2 orang, dan 1 orang itu DPO ya Pak. Nah, DPO, sehingga seluruh kerugian itu kalau saya tidak salah 4,8, yang baru hadir ini 3,8, sehingga masih ada selisih 1. Nah, 1 itu berdasarkan fakta yang ada sementara ini itu menjadi tanggungan pada yang DPO tersebut. Tapi kita dalam proses persidangan tentu akan mengoptimalkan dan mengupayakan hal-hal yang strategis supaya ini bisa dapat ditindaklanjuti dan optimal dalam penanganan perkaranya. Penegakan tindak pidana korupsi sekarang itu tidak hanya mencari atau mengarah kepada penjatuhan pidana saja, tapi kita harus ada pemulihan keuangan negaranya. Tentu pada saat upaya penyidikan, kita telah melakukan beberapa hal strategis dalam penyitaan. Ada beberapa penyitaan barang dan dalam bentuk bergerak maupun tidak bergerak yang telah kita lakukan penyitaan. Kemudian dalam proses penanganan perkaranya di persidangan, kita telah mengupayakan supaya si terdakwa ini mengembalikan, sehingga tujuan dari fungsi pemidaan yang tadi saya sampaikan, memulihkan kerugian negara, itu dapat optimal, dapat diupayakan. Alhamdulillah, dengan kerjasama yang baik dari tim jaksa penuntut umum, itu tercapai. Nilai kerugian dikembalikan oleh ketujuh terdakwa ini. Nah, 100% berarti berhasil terhadap uang penggantinya nanti. Tinggal kita menunggu putusan inkrah. Tentu saja dengan pengembalian ini kan juga merupakan suatu bisa dikatakan sebagai alat bukti, petunjuk, sebagaimana terdakwa ini melakukan secara sadar, dia mengembalikan hasil korupsinya itu, sehingga ini sangat baik dalam penanganan perkara ini. Kemudian terhadap hal-hal barang bergerak maupun tidak bergerak yang dilakukan penyitaan, tentu saja nanti akan kita tunggu terkait dengan putusan inkrahnya. Namun seyogyanya dengan upaya yang telah kita sampaikan sebagai optimalisasi dari potensi uang pengganti yang akan kita lakukan penyetoran setelah inkrahnya perkara tersebut, tentu kita akan melakukan penelitian, dan nanti akhirnya terhadap barang sitaan tersebut kita akan umumkan kepada media seperti apa. Jangan tercampur, nanti motornya susah. Nanti milih-milih lagi. Milih-milih lagi, ya kan? Iya. Angkat. Angkat. Ya, di situ. Izin Bapak 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya.